Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, selamatkan makhluk hidup. Kita masih fokus pada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu IPS KD 3.1 atau 4.1, Flora Fauna Endemik Negara-negara Asia Tenggara. SPDP KD 3.4 atau 4.4, membuat pameran karya seni patung. Kita akan bahas materinya satu persatu. Flora Fauna Endemik Negara-negara Asia Tenggara. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Bagaimana flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara? Mari kita lihat satu persatu. Indonesia, negara kita tercinta. Floranya yang ada di Indonesia adalah anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Faunanya atau hewan, rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orangutan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Memang Indonesia terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya. Kita patut bangga terhadap negara kita tercinta Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Floranya asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albomarginata, dan sambung darah. Faunanya baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. 3. Thailand. Floranya pohon racap proek atau pohon tengguli dan mangrove. Faunanya gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, oa pileated, dan seladang. Yang keempat, Filipina. Floranya jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, bamyam, dan launan. Faunanya tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. 5. Singapura. Floranya pohon soga, pohon kamboja, tembusu, dan bougainville. Faunanya bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Yang keenam, Brunei Darussalam. Floranya meranti merah dan meranti kuning. Faunanya cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacoporus nigropalmatus. 7. Laos. Floranya bambu, liana, dan rotan. Faunanya macan kumbang, harimau, gajah, macan tutul.
Yang kedelapan, Vietnam. Floranya bambu, pinus, dan mangrove. Faunanya babi batang, musang rasek, pelanduk kecil, dan macan tutul. 9. Myanmar. Floranya pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Faunanya babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. 10. Kamboja. Floranya palma borasus, lamtoro, dan daun jintan. Faunanya kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuao, merak, dan itik liar. Dari ke-10 negara Asia Tenggara, yang paling banyak flora dan faunanya adalah Indonesia. Selanjutnya, membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok dengan tujuan memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Artinya di sini kita memperkenalkan karya yang sudah kita buat. Manfaat adanya pameran sekolah yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika sebuah seni. Estetika itu adalah nilai keindahan. Dengan banyaknya karya yang dipamerkan, kita bisa membandingkan karya antara teman yang satu dengan teman yang lain. Sehingga kita bisa meniru kalau ada karya yang lebih baik dari kita. Kita bisa belajar dari situ. Yang kedua, penyampaian ide, saran, kritik yang objektif. Karena secara langsung melihat hasil karya, kita akan menerima saran atau kritikan dari orang lain. Sehingga itu akan membuat kita lebih baik lagi ketika membuat karya kembali. 3. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Ini dalam arti yang positif. Artinya ketika para siswa bersaing untuk membuat karya yang lebih baik, itu akan meningkatkan keterampilan dari siswa itu. Yang keempat, melatih bertanggung jawab dan kerjasama. Karena dalam pameran itu biasanya adalah per kelompok untuk membuat satu stand, satu tempat pameran, maka dibutuhkan kerjasama. Dan tugas masing-masing ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Yang kelima, sebagai bukti informatif laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Nanti dalam pameran ini kita bisa mengundang orang tua untuk menyaksikan pameran hasil karya siswa. Sehingga orang tua tahu, oh ternyata anaknya di sekolah memang berbakat. Anaknya di sekolah memang benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar. Tahap-tahap membuat pameran karya seni patung. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Harus disetting ruangannya, baik itu tempat untuk hasil karya kita maupun denah ruangannya. Dari mana nanti tamu itu masuk, itu juga harus diatur, dan keluarnya juga. 2. Menyusun hasil karya patung. Jadi patung-patung yang sudah dibuat itu disusun supaya terlihat lebih rapi dan menarik. Mungkin diurutkan berdasarkan ukuran ataupun bahan, dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatan patung, sehingga akan lebih mudah ketika nanti ada tamu yang datang berkunjung dan bertanya tentang patung itu. Ini langkah-langkahnya. Oke, demikian untuk materi kali ini. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke banyak orang untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.